بركة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ولآبائنا لأمهاتنا ولأجدادنا لجداتنا لإخواننا لأخواتنا لقرباتنا لمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الحكيم حمادة بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Siapa yang mau baca nih? Silakan baca. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imamatu at-ta'rifu hiya ayyafidul insanu salatuhu bi salati imami mustaq. Anu Said Muhaji. Bisuruti yatba'ahu fi qiyamihi wa ruku'ihi wa sujudihi wa julusihi wa nahwi dzalik. Wa hiya kinayatu an itba'ul ma'mumi wal imami fi af'ali salat. Bihaitsu law batalat salatul ma'mumi la tabtilu salatul imam. Walau batalat salatul imami batalat salatul ma'mumi. Li'anna al-ma'mumu rabata salatuhu bi salatul imam. Kaifa tatahaqqaqal imamah? Tatahaqqaqal imamati fi salati biwahidah ma'al imami fa aksar. La farqun baina dzikri wala unsa fayaman wa huwa khalqal imam. Fal imamata muhaqqaqi bi rajulin au imra'ah. Amma sabiyul mumayyiz faqad qala bihi as-Syafi'i wa Abu Hanifah wa qala al-Malik wa Ahmad la tasaha al-imam bisabil mumayyizi wahidah. Hukmu al-imamatu fi salawatil khamsu. Qala jumhur Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah hiya sunnah au fardun kifayah. Qala Ahmad hiya fardun ain. Ad-dalilu ma huwa al-Bukhari an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hammamat an amara bi khutbati fayaqtibu thumma amara bi salati fayu'adzana laha thumma amara bi rajulin faya'umman nas thumma akhalafa ila rijal fa akhraqa alaihim buyutahum lisuhudil isya. Al-Imam Ahmad qala dalil ala husulil jamaah lafzul harfi la yakuna illa liwujubi. Qala al-jumhur sarfaha min wujubi ila sunnah annahu lam yahqiqu bil fi'li. Qala dzalika fi salatil isya faqat. Hadzal haditsu fi badil Islam summa nasakh bi qoulihi sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati tafdalu salatul fardhi bisab'i wa isrina darajah. Oke, yakfi. Cukup ya? Sampai situ. Bapak udah ngos-ngosan itu. Udah mau keluar rohnya tadi. Sebelum keluar rohnya kita langsung buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Pembahasan kita adalah terkait dengan persoalan al-imamatu ya.
Sebelumnya kita sudah membahas tentang persoalan sholat jamaah, yang dalam sholat jamaah itu hukumnya ada dua versi ya. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah. Jadi mereka yang mengatakan wajib sholat jamaah, yang nanti dalilnya tuh ada di sini, yang akan dibahas. Terkait dengan yang dikatakan Mas Rumani ya, mengatakan bahwa bagaimana dikaitkan dengan Rasulullah akan membakar rumah orang-orang yang tidak sholat jamaah. Ya, nanti akan dibahas di sini dalil itu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada pembahasan tentang al-imamah. Al-imamatu biasanya dibaca itu dhammah, al-imamatu. Jadi nggak boleh dibaca al-imamati atau al-imamata. Karena dia adalah bisa posisinya sebagai mubtada, bisa juga posisinya sebagai khobar. Kalau khobar berarti mubtadanya hilang gitu. Jadi dalam nahwu shorof itu sama dengan bahasa Indonesia subjek predikat. Tuh. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan mubtada khobar. Mubtada itu tandanya marfu tuh. Misalnya al-imamatu titik. Nah, kemudian setelah itu baru khobar. Al-imamah itu artinya dari kata amma. Kemudian muncul kata imam. Al-imamah. Artinya pada at-taqaddum. Berada di depan. Itu imamah. Yang dimaksud adalah menjadi pemimpin. Di sini muncul kata imam. Jadi kalau diartikan al-imamah artinya kepemimpinan. Nah, al-imamah di dalam fikih itu dibahas dalam dua pembahasan. Ada yang disebut dengan al-imamatul kubra, kepemimpinan besar. Nanti dibahas dalam fikih siyasah, fikih politik, as-siyasah. Oleh karena itu maka Islam itu mengajarkan politik. Islam tidak boleh lepas dari politik. Umat Islam tidak boleh melepaskan politik. Karena salah satu pembahasan atau disiplin ilmu dalam Islam itu adalah fikih siyasah atau disebut dengan fikih politik. Yang di dalamnya itu ada pembahasan al-imamah. Disebut dengan al-imamatul kubra. Apa? Tentang kepemimpinan. Al-khilafah. Maksudnya apa? Al-khilafah itu termasuk salah satu kewajiban umat Islam. Salah satu kewajiban dalam Islam yang harus ditegakkan. Jadi memilih pemimpin untuk sebuah negara itu hukumnya wajib. Nanti soal bentuk kepemimpinan itu diserahkan kepada masing-masing umat Islam. Ada yang bentuknya kerajaan, nggak apa-apa. Bagi Islam tuh no problem. Ada yang bentuknya nanti demokrasi, nggak masalah. Ada yang bentuknya itu federal misalnya. Ada yang bentuknya presiden seperti kita, tidak masalah. Yang terpenting adalah prinsip-prinsip dasar keadilan, kesejahteraan, dan ada penjagaan terhadap syariat Islam itu ditegakkan. Yang dimaksud syariat Islam ini adalah yang wajib ya. Salat, puasa, zakat, dan seterusnya. Tapi hal-hal yang bersifat muamalah itu tidak harus. Misalnya apa? Ekonomi Islam. Bisa nggak pakai ekonomi konvensional? Silakan. Yang penting di situ ada keadilan. Yang di situ ada kesejahteraan. Jadi tidak harus pakai konsep itu. Kecuali kalau kita mau pakai nggak apa-apa. Jadi. Tapi yang menjadi penting itu adalah kalau orang mau sholat harus dijamin. Tidak boleh dilarang. Kalau negara melarang orang sholat, boleh kita melakukan pemberontakan. Kalau zakat dilarang, puasa dilarang, haji dilarang, baru boleh melakukan pemberontakan. Tapi selama belum ada pelarangan terhadap hal-hal yang wajib seperti itu, tidak boleh. Kita harus patuhi pimpinan. Itu konsep mematuhi kepemimpinan. Tapi mengkritik boleh. Nah, jadi mengkritik pemimpin boleh. Tapi kalau misalnya pemimpin di dalam fikih siyasah itu ternyata dalam kepemimpinannya tidak adil, kemudian tidak memberikan kesejahteraan kepada rakyat, lalu aturan, regulasi, peraturan membolehkan memakzulkan. Jadi memakzulkan berdasarkan bukan pemberontakan, tapi konstitusi.
Begitu caranya. Misalnya konstitusi maksudnya aturan. Aturan mengatakan presiden bisa dimakzulkan kalau melanggar A, B, C, D. Itu boleh. Tapi kalau kita melakukan pemberontakan secara langsung, nggak boleh. Kecuali pemimpin kita itu melarang kita sholat. Melarang kita mengeluarkan zakat. Melarang kita untuk melaksanakan haji. Baru boleh melakukan pemberontakan. Tapi melakukan kritik terhadap pemimpinan seperti itu, itu namanya al-imamatul kubra. Bukan pembahasan kita di sini. Kita akan masuk nanti, mungkin di akhir-akhir, udah umur kita udah berapa, mungkin masuk itu tuh pembahasan tentang fikih siasa. Nah, kita masuk kepada yang disebut dengan al-imamatus sugra. Kepemimpinan kecil. Yang dimaksud di sini adalah menjadi imam di dalam sholat. Nah, ini yang pembahasan kita fikih ibadah. At-ta'rifu, pengertian. Ta'rif itu dari kata arrafa yu'arrifu ta'rif. Artinya pengertian. Maksudnya apa? Hiya ayyarbital insanu salatahu bi salati imamin mustakmilin lisyuruti yattabi'uhu fi qiyamihi wa ruku'ihi wa sujudihi wa julusihi wa nahwi dzalika. Pengertian dari al-imamah adalah ayyarbita. Yarbita itu artinya mengikat. Siapa yang mengikat? Al-insanu. Insan. Manusia mengikat. Mengikat apa? Salatahu. Salatnya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu dahu sorofnya adalah yarbita itu fi'il, al-insanu itu fa'il, salatahu itu maf'ul. Itu begitu. Fi'il, fa'il, maf'ul. Tapi kita nggak bahas nahunya ya, cuma dengerin aja. Ayyarbitol insanu salatahu. Manusia mengikat salatnya dengan siapa? Bisolati imamin. Dengan salatnya imam. Imam yang gimana? Mustakmilin. Yang memenuhi. Mustakmilin itu memenuhi. Meskipun diambil dari kata kamula. Kamula itu sempurna, lengkap. Di sini maksudnya adalah memenuhi. Memenuhi apa? Lisyuruti, syarat-syaratnya. Yattabi'uhu, yang diikuti oleh seorang makmum fi qiyamihi, dalam keadaan imam berdiri, makmum berdiri. Nggak boleh mendahului, karena imam itu adalah yang terdepan. Jadi dia dahulu. Nggak boleh kita mendahului. Wa ruku'ihi, dalam keadaan rukuknya, wa sujudihi, dalam keadaan sujud, wa julusihi, duduk, wa nahwi dzalik, dan yang serupa dengan itu. Maksudnya adalah seorang itu mengikatkan sholatnya dengan seseorang yang menjadi imam dan dia mengikuti semua gerakannya. Itu namanya al-imamah. Wahia kinayatun anittiba'il ma'mumi wal imami fi af'ali salati. Wahia, al-imamah itu, kenapa dipakai hiya bukan huwa? Karena al-imamah ada taknya. Tak apa itu? Tak marbuta. Tak marbuta itu mu'annas. Mu'annas itu artinya perempuan. Feminim. Kalau dalam bahasa Indonesia ada feminim, ada maskulin. Ada laki-laki, ada perempuan. Ini perempuan. Maka menggunakan hiya. Wahia. Bukan huwa, hiya. Hiya itu perempuan, huwa laki-laki. Hiya, al-imamah itu adalah kinayah. Kinayah itu artinya ungkapan yang tidak langsung. Nanti ada namanya kinayah, ada yang namanya majaz. Kalau dalam bahasa belajar balaghah itu. Kalau kita belajar balaghah, tapi belajar balaghah tingkat tinggi. Kalau nahwu shorof masih biasa. Balaghah udah tingkat tinggi. Ada balaghah. Nah, kalau belajar arut, lain lagi. Arut itu iramanya. Dia punya timbangannya. Misalnya ini, ya Rabbi bil Mustafa baling maqasidana. Itu timbangannya pas. Kalau ternyata dia ada sesuatu yang kurang pas itu, nggak bisa dibaca begitu. Itu namanya ilmu arut. Dia ada timbangannya. Tapi itu sulit kita pelajari orang-orang awam ke kita. Nahwu aja setengah mati. Apalagi ilmu arut. Nah, apalagi ilmu balaghah. Nah, kinayah ini adalah ada pembahasan dalam ilmu balaghah tentang kinayah majaz.
Tetapi kita di sini yang dimaksud bukan dalam pengertian ilmu balaghah, tapi kinayah itu artinya ungkapan tidak langsung. Kalau ungkapan langsung namanya sharih, kalimat yang jelas. Ini kalimatnya bilang tolak, talak. Tahu talak kan? Cerai. Itu bilangnya apa? Melepaskan. Itu namanya kinayah. Jadi melepaskan dia. Saya lepaskan dia. Maksudnya saya talak dia. Itu namanya kinayah. Jadi kinayah itu adalah ungkapan tidak langsung dari tuh. Jadi al-imamah itu adalah ungkapan tidak langsung dari apa? Seorang makmum mengikuti imam. Jadi makmum dan mengikuti imam. Dalam persoalan apa? Fi af'alis salah. Af'al itu adalah jamak dari kata fi'lun. Fi'lun jamaknya af'al. Dalam perbuatan salat. Bihaitsu law batalat salatul ma'mum, jika batal salatnya makmum, la tabtulu salatul imam. Salat imam tidak batal. Misalnya saya jadi imam, ada makmumnya berapa orang di belakang, makmum kentut, kira-kira imamnya batal nggak? Nggak, itu maksudnya begitu. Walau batalat salatul imam, batalat salatul makmum disebut. Jika batal salatnya imam, maka salat makmum jadi batal. Jamaahnya hilang. Kenapa? Li'annal ma'muma rabata salatahu bi salatil imam. Karena makmum itu mengikat atau menghubungkan salatnya dengan salat imam. Kaifa tatahaqqaqul imamah. Kaifa itu artinya bagaimana? Kaifa. Tatahaqqaqu itu terwujud, terrealisir. Apa yang terrealisir atau terwujud? Al-imamatu, imamah. Maka posisinya sebagai fa'il. Tandanya adalah dhammah. Kaifa tatahaqqaqu al-imamatu. Bagaimana imamah atau imam dalam salat itu bisa terwujud? Di sini disebutkan tatahaqqaqul imamatu fis salati biwahidin ma'al imami fa aktsara. Tatahaqqaqul imamatu, imamah itu bisa terwujud. Imamah dalam apa? Fis salati, dalam salat bisa terwujud biwahidin ma'al imami fa aktsara. Dengan seorang makmum bersama imam. Jadi minimal jamaah itu adalah dua. Imam dan makmum. Satu imam, satu makmum. Itu minimal. Fa aktsara, atau lebih. Maksudnya bukan imamnya lebih dari satu, tapi makmumnya lebih dari satu. Kalau makmumnya satu, maka posisi imam dan makmum itu begini. Begini posisinya. Jadi dia berada di samping kanan dari imam. Jadi jangan jarak begini, tapi begini. Dekat. Nanti kalau ada makmum lagi datang, Anda harus mundur dan meratakan dengan yang makmum kedua. Rata posisinya begitu. La farqa baina dzakari walal unsa. La farqa, tidak ada perbedaan. Baina antara adzakari laki-laki walal unsa dan perempuan. Fi man huwa khalfal imam, dalam kaitannya dia posisinya berada di belakang imam. Jadi laki-laki atau perempuan sama aja. Jamaahnya, maksudnya makmumnya, tidak ada masalah. Kalau dia perempuan dengan laki-laki, tetap dia di belakang, tapi bukan di samping sini. Belakang. Kalau dia ada jamaah laki, dia di belakang lagi. Posisinya di belakang. Tapi kalau suami istri ya bisa aja dia begitu. Tapi kalau seandainya dia bermakmum dengan imam yang ada jamaah laki-laki, maka posisi perempuan harus di belakang. Nggak boleh di samping tuh seperti Mahat Zaitun. Di samping. Itu gila. Mungkin mazhab Soekarno. Tadi Soekarno juga sholatnya nggak begitu. Jadi gila. Orang kalau ilmunya nggak punya dasar, ya begitu. Semuanya semaunya. Bahkan kalau khutbah itu dia bilang, qala Rasulullah SAW fil Qur'anil Karim. Kan itu sudah murtad itu. Jadi Syekh Mahat Zaitun itu murtad. Karena apa? Dia nggak percaya itu Quran itu kalamullah. Jadi dia sudah murtad hukumnya. Murtad itu maksudnya tidak mempercayai Al-Quran sebagai perkataan Allah, tapi perkataan Nabi.
Berarti hukumnya apa? Murtad. Kalau dia murtad, dalam fikih boleh dibunuh. Dalam fikih itu. Dalam fikih. Tetapi kita ini kan berbenturan dengan hak asasi manusia. Jadi sulitnya di situ. Tapi dalam fikih, man martadda an dini faqtuluh. Barang siapa yang murtad dari agamanya dan murtadnya itu membahayakan umat Islam, faqtuluh, bunuh. Membahayakan. Tapi kalau enggak membahayakan, misalnya dia murtad aja, tapi tidak menggoyang-goyang, memberikan fitnah kepada umat Islam dan Islam, no problem. Tapi kalau Mahat Zaitun syekhnya ini, itu membahayakan. Karena ajaran-ajarannya bisa membuat orang tersesat. Maka tidak ada pandangan yang mengatakan bahwa makmum perempuan itu sama dengan laki-laki. Dalam semua kitab fikih. Termasuk Soekarno. Soekarno juga sholat juga sama kayak kita. Kalau dia bilang mazhabnya Soekarno, mazhab yang mana? Karena Soekarno ikut 4 mazhab juga kan, termasuk ikut mazhab Syafi'i. Itu mazhab suka-suka. Makanya saya mengatakan tegas, Syekh Panji Gumilang tuh, Syekh Zaitun, itu murtad. Karena tadi tuh, dia tidak mempercayai Al-Quran sebagai kalamullah, perkataan Allah, tapi mengakui sebagai perkataan Nabi. Panji Tengkorak ya. Fal imamatu, maka kepemimpinan dalam sholat, muhaqqaqatun, terwujud dengan apa? Birojulin awimro'atin. Bisa makmumnya laki-laki, bisa makmumnya perempuan. Atau bisa imamnya laki-laki, imamnya perempuan. Kalau imam perempuan gimana? Ya sama perempuan. Nanti akan ada pembahasan di sini nih. Cuma mungkin nanti kita akan bahas. Perempuan boleh nggak jadi imam? Boleh kalau jamaahnya perempuan. Laki-laki boleh jadi imam, tapi ada persyaratannya. Siapa yang berhak untuk menjadi imam? Nanti dibahas dalam kitab fikih. Lengkap sekali. Dalam kitab fikih dibahas lengkap sekali. Amma as-sabiyul mumayyiz, amma itu artinya adapun, amma. As-sabiyu itu artinya anak-anak. As-sabiyu itu jamaknya bisa sibyatun, sibyan, bisa jamaknya asbiyatun. Jadi ada 3 tuh. Jamak dari as-sabi. Yang pertama bisa sibyatun, bisa sibyan, bisa asbiyatun. Bahasa Arab itu kaya tuh. Dibandingkan bahasa Indonesia, bahasa Arab tuh kaya sekali. Dia bisa memberikan format atau redaksi dari satu kalimat yang bentuknya plural atau jamak, itu bisa dalam bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Yang kadang-kadang kita nggak pernah dengar itu. Yang sering kita dengar adalah sibyan. Sering itu. Kalau kita belajar di madrasah, sobiyun jamaknya sibyan. Padahal ada jamaknya ada sibya, ada osbiyah. Adapun anak kecil, al-mumayyiz, yang bisa membedakan. Jadi anak kecil ada yang belum bisa membedakan, ada yang sudah bisa membedakan. Yang belum bisa membedakan siapa? Ya anak umur 2 tahun, 3 tahun. Kalau dikasih duit warna biru atau warna merah, biasanya dipilih yang mana itu anak kecil? Warna merah bukan karena 100 ribunya, karena warnanya lebih mencolok. Jadi sesuatu yang mencolok matanya, penglihatannya itu yang dia pilih anak kecil. Coba kalau dikasih yang berwarna-warna dengan warna hitam, dia pilih yang berwarna-warna. Karena watak anak kecil itu suka yang seperti itu. Tapi yang mumayyiz, yang bisa membedakan antara uang 100 ribu dengan uang 50 ribu, itu mumayyiz namanya. Anak kecil yang mumayyiz. Siapa dia? Man balaga sab'a sinin fima fawqa duna sinnil bulugh. Itu al-mumayyiz. Anak kecil yang sudah sampai usia 7 tahun, 7 tahun itu bisa bedain itu. Tapi kalau umur 1 tahun, 2 tahun, itu belum bisa. Tapi kalau umur 7 tahun, dia bisa bedain. Nah, yang disebut dengan mumayyiz, anak mumayyiz itu adalah anak yang usianya mencapai 7 tahun sampai usia sebelum balik. Kalau udah balik bukan mumayyiz lagi. Misalnya orang balik berapa sih umurnya? Laki-laki. Laki-laki biasanya 13 ya. 13, 14 gitulah sekitar itu. Nah, itu namanya mumayyiz.
Kira-kira kalau jadi imam gimana? Tuh pertanyaannya. Anak yang mumayyiz kalau jadi imam bagaimana? Faqad qala bihi Syafi'i wa Abu Hanifah. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan boleh. Jadi mazhab Syafi'i kalau imamnya orang yang belum balik tapi sudah mumayyiz boleh. Kalau bacaannya bagus. Kan ada yang orang masih kecil bacanya bagus tuh. Jadi imam, ada tuh di YouTube. Hah? Di Arab misalnya itu boleh menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Tapi menurut mazhab Malik dan mazhab Hambali Imam Ahmad, wa qala Malik wa Ahmad la tasihul imamatu bis-sabiyil mumazzizi wahdahu. Berkata Imam Malik dan Imam Ahmad, Imam Malik ini pendiri mazhab Maliki. Imam Ahmad pendiri mazhab Hambali. Mazhab Hambali ada di Saudi itu. Di Saudi Arabia, Mekah, Madinah, sampai Dubai, Qatar, itu mazhabnya Hambali. Kalau Maliki, itu ada di Afrika Utara. Afrika Utara tuh, misalnya Afrika Utara siapa? Mesir, Maroko, Tunisia, Aljazair, Libya, kemudian sampai ke wilayah Spanyol. Andalusia. Itu Andalusia itu dulu Spanyol sekarang. Itu mazhabnya Maliki. Imam Malik. Makanya kalau di Maroko itu, Ustaz Abdul Somad kan pernah kuliah di sana. Itu dia mengatakan mazhab resminya mazhab Maliki. Sana itu. Termasuk di Tunisia. Ada kampus Universitas Tunisia itu, yang ada ulama besar dari situ yang menulis tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Saya punya kitab tafsirnya itu sampai kalau nggak salah 15 jilid, tafsir yang bagus, kontemporer ya, tafsir yang sekarang, itu adalah ulama dari Tunisia itu. Ada di Palu, nggak saya bawa ke sini. Itu ada tafsir 15 jilid. Luar biasa kitab tafsirnya itu. Nah, itu mazhabnya adalah Maliki, yang pendirinya adalah Imam Malik bin Anas. Kata Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, la tasihul imamatu, tidak sah kepemimpinan salat yang dilakukan oleh siapa? Bisabiyil mumayyiz, anak kecil yang belum mumayyiz. Kalau balik boleh nggak? Boleh. Kalau sudah balik boleh, bukan anak kecil lagi, udah balik. Wahdah. Wahdah itu artinya sendiri maksudnya di situ. Atau sajalah, kita artikan saja. Hukmul imamati fis sadawatil khamsi. Hukmu itu artinya hukum. Jadi hukum itu diambil dari bahasa Arab. Al-imamati, kepemimpinan. Di dalam as-salawati al-khamsi. Dalam salat 5 waktu. Bagaimana hukum imamah? Hukum menjadi imam. Dalam salat 5 waktu hukumnya gimana? Gitu. Qala al-jumhur. Jumhur itu artinya mayoritas ulama. Kalau disebut jumhur, itu maksudnya mayoritas ulama itu. Qala al-jumhur, siapa yang masuk kategori mayoritas ulama itu? Yang pertama, Imam Malik. Yang kedua, Imam Syafi'i. Yang ketiga, Imam Abu Hanifah. Kalau diurut, Imam Abu Hanifah dulu, baru Malik, baru Syafi'i. Kalau diurut. Apa hukumnya? Menurut jumhur ulama, hukum menjadi imam di dalam sholat 5 waktu itu hukumnya sunnah. Sunnah. Au fardu kifayah, atau fardunya kifayah. Artinya apa? Fardu kifayah itu artinya kalau ada satu orang jadi imam, yang lain nggak gugur kewajibannya. Gitu. Satu aja cukup. Kalau ada satu maju jadi imam, yang lain jadi gugur kewajiban untuk jadi imam. Itu fardu kifayah. Sama dengan menyolatkan jenazah. Itu fardu. Kalau sudah ada beberapa orang yang menyolatkan jenazah itu, maka kita nggak punya kewajiban lagi, lepas. Tapi disunahkan kita untuk melaksanakan sholat jenazah, dianjurkan. Kenapa? Karena pahalanya itu sama dengan kalau kita menghadiri jenazah, dari proses memandikan, kemudian dikafani kita ada, kemudian disolatkan kita ikut, lalu kemudian mengantarkan jenazah sampai kuburan, itu dapat 2 qirat tuh. Apa 2 qirat itu? Ditanya oleh sahabat kepada Nabi, mal qiratan ya Rasul?
Yang dimaksud dengan 2 qirat itu apa? Dapat pahala sebesar 2 gunung besar pahalanya. Makanya kalau ada orang meninggal, hadiri. Jadi kalau ada orang meninggal, hadiri pada saat ketika dia sedang dimandikan, kita hadir. Dia dikafani, kita masih di rumah duka. Kemudian dia diantar ke masjid, kita ada. Kita sholatkan. Setelah disolatkan, kan kita antar ke kuburan tuh. Kita ikut mengantar. Sampai dikuburkan, selesai, baru kita pulang. Itu dapat 2 qirat. Bayangkan kalau 1 bulan, 4 kali kita menghadiri seperti itu. 4 kali 2 qirat. Berarti pahalanya 8. Seperti 2 gunung yang besar. Misl jabalainil azimain. Seperti 2 gunung yang sangat besar. Nah, sekarang saya tanya. Sudah pernahkah menghadiri prosesi jenazah dari awal sampai akhir? Pernah? Dari awal sampai akhir, sampai ngantar ke kuburan. Nah, kalau pernah dapat 2 qirat. Tapi kalau sering, bagus. Makanya kalau ada orang dengar ada orang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, datang. Saya nggak kenal, nggak apa-apa. Kalau ada waktu datang. Kita nyari pahalanya. Datang. Kalau ada kesempatan, karena ada orang yang kerja juga kan. Tapi kalau ada di rumah, datang aja, duduk sampai dimandikan, kita sholat sampai kuburan, itu pulang. Insya Allah dapat banyak pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sholat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Qala Ahmad, tapi Imam Ahmad itu berbeda. Kata Imam Ahmad, menjadi imam di dalam sholat 5 waktu itu hukumnya fardu ain. Fardu ain. Artinya apa? Masing-masing wajib. Saya bayangkan wajib. Saya nggak ngerti logikanya seperti apa. Kalau semuanya jadi imam, siapa yang jadi makmum? Tetapi menurut Imam Ahmad, menjadi imam di dalam sholat itu hukumnya adalah wajib. Tapi mungkin yang dimaksud oleh Imam Ahmad bin Hambal ini persoalannya adalah jamaah. Kemungkinan jamaahnya. Menghadiri salat jamaah atau imamah. Kenapa? Karena dalilnya. Nah, sekarang dalilnya. Ini dalil yang sering dipakai oleh orang-orang yang ekstrim. Orang ekstrim mengatakan harus di masjid. Kalau enggak nanti dibakar rumahnya. Bayangkan, yang pertama kali dibakar rumahnya Madnur tuh. Ya kan di belakang masjid ya, musola. Ateng dibakar juga tuh. Kenapa? Uri. Bayangkan itu, kalau dibakar semua, gila Pak. Nah, nanti akan dibahas ini. Kenapa? Karena enggak logis. Masa orang enggak ikut jamaah dibakar, habis dibakar, babai rumahnya dibakar juga tuh. Karena dekat itu. Udah jelas. Nah, sekarang kita bahas ya. Dalilnya adalah Marwahul Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari ini termasuk seorang ulama pengumpul hadis yang hadis-hadis yang dikumpulkannya itu adalah hadis sahih. Itu kita sepakat lah. Karena itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab Sahih Bukhari adalah kitab yang dijadikan pedoman oleh umat Islam Sunni. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Peringkatnya peringkat 1 lah. Level 1. Qala Rasulullah SAW, Rasul berkata, laqad hamamtu. Laqad itu lam, qad itu 2 huruf taukid namanya itu, la dan qad. Nah, kalau ada kalimat dimasuki oleh 2 harfu taukid, ini luar biasa ini pernyataan ini. Laqad, sungguh, hamamtu, aku hendak. Ham itu belum dalam bentuk tindakan, baru ingin. Tuh ingin. Belum tindakan ya. Tuh ham. Hamun. Sungguh aku benar-benar akan. Akan apa? An amura. Amura dari kata amara. Kemudian amara ya'muru ana amuru gitu. Dimasukkan kata an, kalau dimasukkan an jadi an amura. Sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan. Ini enggak disebutin siapa yang diperintahkan, tentu sahabat Nabi.
Bihatobin, untuk mencari kayu bakar. Hatob, kayu bakar. Di dalam Al-Quran ada tuh, hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Maksudnya orang yang suka menyebarkan fitnah. Kayu bakar itu kan yang gampang menyala kan? Jadi orang yang membawa kayu bakar maksudnya orang yang suka menyebarkan fitnah, memprovokasi. Itu hammalatal hatab. Istrinya Abu Lahab. Ya, hatab. Hatab ini artinya kayu bakar. Fayuh, di sini tulisannya salah ini. Bukan fayuh top atau fayah tip, tapi fayuh tatob. Tatoba. Kadang-kala ini kitab ini sering salah juga mengutip hadis. Fayuh tatobu. Maka kayu bakar itu terkumpul. Summa amura bis salati fayu'adzinu laha. Kemudian aku perintahkan seorang untuk melaksanakan salat, lalu kemudian dia beradzan, yu'adzin, orangnya muadzin. Summa amura, kemudian saya perintahkan birojulin, seseorang, faya ummun nas, lalu kemudian orang itu menjadi imam di dalam salat kepada makmum yang lain. Summa ukhalifu ila. Ukhalif ini ada kata ukhalif di situ. Itu dalam bahasa Arab dari kata khalafa. Khalafa itu maknanya banyak ya. Khalafa itu bisa berselisih. Khilaf dari kata khalafa, khilaf. Bisa juga itu takhallaf. Takhallaf itu dia terbelakang. Tapi ini ketemu dengan ila. Jadi ketemu ila artinya bukan berselisih, tapi mendatangi. Maka diartikan summa ukhalifu ila rijalin, kemudian saya mendatangi orang-orang, fa ahriku alaihim buyutahum, lalu saya bakar rumah mereka. Baru keinginan ya. Baru keinginan ini, bukan praktek. Kenapa? Li syuhudil isya, untuk menghadiri salat isya. Jadi di sini dibatasi isya, bukan semua salat. Jadi paham ya? Jadi sholat isya, kenapa orang susah sholat isya? Berjamaah. Maka Nabi mengatakan kalau seandainya dia tidak mau hadis, saya akan bakar rumah mereka. Tuh. Nah sekarang kita lihat. Ini hadis banyak dipakai oleh orang-orang yang punya pandangan, terutama kelompok salafi. Yang mereka menganut paham Imam Ahmad bin Hanbal. Yang mengatakan orang yang tidak sholat di masjid atau musola, bakar rumahnya. Udah bayangkan itu. Pertama, bertentangan dengan regulasi negara tuh. Yang kedua, hadisnya nggak begitu bicaranya. Ini hadis ini ingin mengatakan bahwa keutamaan sholat jamaah itu penting. Tapi bukan berarti harus membakar rumah. Sekarang kita lihat. Nah, Al-Imamu Ahmad qol, Imam Ahmad berkata, dalilun ala huduril jamaah. Ini adalah dalil untuk menghadiri sholat jamaah. Labdul harqi. Jadi dalam bahasa Arab ini itu ada dua. Ada harqi, ada haraqi. Ada harqun, ada haraqun. Kalau pakai sukun di tengahnya harqun, itu artinya membakar. Tapi kalau pakai fathah haraqun, itu artinya api. Itu bahasa Arab. Tapi di sini nggak ada syakalnya, jadi kita bingung bacanya. Dibacanya adalah lafdzul harqi. Lafaz harqi maksudnya membakar, la yakunu illa lil wujub. Kata Imam Ahmad, itu maknanya adalah wajib. Maksudnya apa? Wajib sholat jamaah di masjid atau musola. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Karena menggunakan kata harqun. Mana harqun? Fa'ahriku alaihim buyutahum. Maka Nabi mengatakan, aku akan bakar rumah mereka untuk menghadiri sholat isya berjamaah. Nah sekarang, kata ulama jumhur, hadis tadi dikomentari, qalal jumhuru, ulama jumhur berkata, sarfuha minal wujubi ila sunnah, atau sarrafaha minal wujubi ila sunnah. Hadis ini adalah dialihkan. Dialihkan dari mana? Minal wujubi ila sunnah. Dari
wajib kepada sunnah. Awalnya wajib, tapi kemudian menjadi sunnah. Sekarang kita lihat, bagaimana logika hukumnya para ulama jumhur atau mayoritas ulama. Yang pertama kata dia, innahu lam yahrik bil fi'li. Annahu lam yahrik bil fi'li. Yang pertama, Nabi nggak pernah membakar rumah sahabatnya yang tidak sholat jamaah. Pernah nggak Nabi membakar? Nggak pernah. Bil fi'li, maksudnya secara praktek. Itu satu. Yang kedua, qala dzalika fi sholatil isya'i faqat. Nabi mengatakan itu hanya dalam sholat isya saja. Yang ketiga, hadzal haditsu fi bad'il Islam. Hadis ini itu pada permulaan Islam di Madinah. Summa nusikha, kemudian dihapus. Di dalam ilmu Al-Quran itu ada yang disebut dengan nasikh mansukh. Ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus. Atau hadis yang menghapus dan hadis yang dihapus. Yang dihapus apanya? Hukumnya. Yang kita pernah belajari di Masjid Baitul Ma'mur kan ada ayat disuruh bertakwa haqqa tuqati. Bertakwalah kalian dengan sebenarnya. Kemudian dinasakh dengan ayat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Karena para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, apakah bisa di antara kita bertakwa benar-benar? Karena makna takwa itu semuanya diarahkan ke Allah. Apa kata Nabi? Kemudian turun ayat Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Jadi kita ibadahnya semampu Anda. Kalau Anda sholat tahajud kuatnya 2 rakaat saja, silakan. Kalau kuatnya sampai 10 rakaat, silakan. Kalau rukunya bisa panjang, sujudnya sampai panjang, silakan ke yang mampu. Tapi yang tidak mampu, jangan dipaksa. Karena Islam tidak pernah memberatkan. Itu satu. Jadi Islam tidak pernah memberatkan seseorang. Kok Nabi sholatnya sampai bengkak-bengkak? Nabi itu kan sampel, contoh. Nabi sudah dipastikan masuk surga, tapi Nabi sebagai contoh. Contoh harus sempurna. Kira-kira ada nggak contoh tidak sempurna? Kalau kita mau buat kue, kan ada cetakan tuh. Kira-kira cetakannya sempurna nggak? So, harus sempurna supaya kuenya sama. Nah, Nabi ini sempurna. Nanti ada orang yang bisa sampai ke Nabi, ada yang setengahnya, ada yang 20%, ada yang 10%, ada yang nggak mungkin 100%. Sahabat pun nggak mungkin bisa menyamai Nabi dalam semua akhlaknya. Mungkin 80%, 70%. Artinya apa? Yang penting mengikuti Nabi. Itu begitu maksudnya. Semampu kita. Nah, hadis ini yang saya sebutkan tadi, itu munculnya di awal Islam, kemudian dihapus. Hadis mana yang menghapus? Salatul jama'ati tabdulu salatal fadhi bisab'in wa ishrina darajatan. Salat jamaah itu melebihi salat sendirian dengan tingkatan perbedaannya itu adalah 27 tingkatan. Tapi tidak disebutkan maksudnya apa. Maksudnya keutamaannya itu lebih daripada sholat sendirian. Disebut 27, tapi cara memahaminya gimana? Kita pahami maksudnya adalah yang disebut dengan 27 derajat, tingkatan pahala sholat jamaah itu melebihi sholat sendirian. Misalnya apa? Misalnya kalau kita bacaannya kurang bagus, itu bisa diwakili oleh bacaan imam. Itu hebatnya. Kalau kita sholat berjamaah. Nah, kita masuk lagi ya. Sedikit lagi nih. Alladzi huwa aula bil imamah. Alladzi, orang yang huwa aula bil imamah. Yang paling layak untuk menjadi imam dalam sholat. Aula ini maksudnya yang utama. Tapi kita artikan yang paling layak lah. Yang paling berhak untuk menjadi imam dalam sholat. Apa? Qala Malik wa Syafi'i, Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan aula bil imama, yang paling layak untuk menjadi imam dalam sholat, alladzi ya ummul qauma abqahum. Orang yang menjadi imam itu harusnya abqahuhum. Abqahum maksudnya apa? Orang yang paling pintar di antara mereka. Yang ngerti agama maksudnya. Yang paling ngerti agama di antara mereka. Itu kata siapa? Imam Malik
dan Imam Syafi'i. Qala Abu Hanifah wa Ahmad, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengatakan, alladzi ya'ummul qauma wa lahul imamatu aqra'uhum. Yang bisa menjadi imam di dalam solat dan dia mempunyai hak untuk menjadi imam adalah aqra'uhum, yang paling bagus bacaan Qur'annya. Jadi yang pertama siapa? Yang paling ngerti tentang agama. Yang kedua, yang paling bagus bacaan Qur'annya. Maksudnya bagus bacaan Qur'annya siapa? Apa? Tajwidnya bagus, makharij hurufnya bagus, ahkamul wakafnya dia ngerti, wakaf-wakafnya dia paham, dan tentu hafalannya bagus. Kalau orang bacanya bagus, nggak ada hafalannya, setengah mati jadi imam. Bacanya kulhu mulu. Kuliah, kulhu. Ada yang nanya itu di masjid At-Taubah ke saya. So, ana takut Ustaz kalau jadi imam sholat Jumat katanya. Karena itu disuruh harus sabeisme dengan hal ataka. Itu ada tuh, kita diwajibkan itu. Saya bilang enggak wajib juga, itu kan afdolnya. Kalau mau baca yang lain juga nggak apa-apa. Tapi afdolnya memang itu. Cuma kalau baca itu mulu kan kadang bosan juga kita dengar. Sabbihisma hal ataka. Itu terus. Garilah Quran yang lain supaya ada variasi. Kan enak didengar. Quran kan bukan cuma kulhu dan kuliah. Masih banyak ayat-ayat lain. Makanya menghafal. Ini kalau enggak alam taro. Yasin cuma Yasinnya doang. Artinya cari juga ayat-ayat yang lain supaya orang dengar, oh ini ayat Quran ya. Kalau cuma surat pendek, memang di dalam fikih memang afdolnya pakai surat pendek. Tetapi untuk syiar terkait dengan Quran, perlu juga kita kenalkan ayat di Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, dan seterusnya supaya orang dengar, oh ini ayat Quran ini. Makanya kalau menjadi imam ya hafalannya kasih banyak. Ngapal lah. Ya, kalau nggak bisa menghafal ayat Qur'annya, suratnya secara berurutan, hafal ayat-ayat yang memang itu menarik. Ayat-ayat yang menarik. Misalnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Itu ayat kalau bicara tentang Muharram misalnya, tahun baru. Oh, baca itu. Hah? Ya, al-Hasyr. Hafalin itu tuh sampai bawahnya. Kita di bawah. Bawahnya kan bagus tuh tentang Asmaul Husna itu. Nah, itu dipotong dua aja tuh baca. Jadi orang dengar, oh ini ayat Quran. Dan lain sebagainya. Supaya ada hafalan-hafalannya. Jadi ada dua pendapat. Yang berhak menjadi imam, kata Imam Malik dan Imam Syafi'i, yang ngerti agama. Yang paling ngerti agama. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, yang paling bagus bacaan Qur'annya. Jadi dua. Nah, kenapa mereka bisa berbeda pendapat? Nah, sekarang kita lihat. Mereka berbeda pendapat itu karena memahami hadis. Bukan berbeda seperti Syekh Zaitun. Semaunya, ini ada hadisnya. Dia pahami beda. Para ulama memahaminya berbeda. Kenapa bisa berbeda? Namanya manusia. Berbeda itu biasa. Ad-dalilu, dalilnya adalah hadis ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam terhadap makmum itu adalah aqra'uhum li kitabillah, yang paling bagus bacaan Qur'annya. Kalau bacaannya masih pelatat-peletot, mundur dulu. Kenapa? Tahu diri lah, mundur maksudnya. Artinya dia bacaan tajwidnya masih bermasalah. Makhraj hurufnya masih bermasalah, belajar dulu lah. Kasih yang punya kemampuan bagus bacaan Qur'annya. Fa in kanu fil qiraati sawaun, kalau seandainya mereka di dalam bacaannya itu sama, maksudnya fa in kanu fil qiraati sawaan, bukan sawaan. Kalau mereka dalam bacaan Qur'annya itu sama, maka yang dipilih adalah fa'alamuhum bisunnah, yang paling ngerti hadis Nabi. Maksudnya orang yang ngerti agama, maksudnya begitu. Fa in kanu fi sunnati sawa, kalau seandainya mereka pengetahuan tentang sunnah nabinya sama,
Yang pertama, bacaannya sama-sama bagus. Maka dicari yang paling ngerti tentang sunnah. Kalau ternyata mereka sama, bacaannya bagus, pengetahuan tentang sunnah bagus, lalu bagaimana? Di sini kok terputus ya? Titik. Nah, ini pasti ada terusannya nih. Karena nggak mungkin dia terputus ini. Nantilah kita cari lagi ya. Coba dicari sini, ada nggak dalilnya? Nah, ada di sini. Nah, ini benar. Fa in kanu fi sunnati sawaan, kalau mereka dalam kaitan dengan pengetahuan tentang hadisnya sama, fa aqdamuhum hijrah, maka yang lebih dulu hijrah. Ini dikaitkan dengan sahabat Nabi, bukan kita. Fa in kanu fil hijrati sawaan faqdamuhum sinna. Nah, ini bisa dipakai kalau seandainya mereka itu sama-sama hijrahnya, waktunya sama dengan para sahabat yang lain, maka yang paling tua. Jadi kita bisa kesimpulkan, yang pertama bukan persoalan tua ini jadi imam. Berpahami ya? Dia dulu yang lebih tua dong. Ya, udah mau mati katanya. Udah mau mati. Bukan itu standarnya. Siapa? Standar yang pertama adalah yang bagus bacaan Qur'annya. Satu. Ini hadis bicara itu. Yang kedua, kalau bacaannya sama-sama bagus, yang ngerti agama, fikihnya. Maksudnya dia ngerti sunnah. Kalau orang ngerti sunnah berarti ngerti agama, maksudnya gitu. Kalau dua-duanya bagus, maka yang paling tua. Kalau hijrah nggak mungkin kita kan? Yang paling tua umurnya. Dia sama bacaannya bagus. Lalu kemudian ilmunya sama nih. Sama-sama ustadz. Nah, dilihat mana yang lebih tua? Yang senior. Nah, senior itu yang maju. Begitu etikanya. Dua-duanya sama tuanya. Yang paling banyak ini. Ya, kasus tinggal kesepakatan kan. Ente mana yang maju? Sama-sama tuanya gitu. Nanti nggak tanya. Yang bayarnya lebih banyak. Nah, kita lanjutkan. Wala ya umur rajulu ar-rajula fi sultanihi. Seseorang tidak boleh menjadi imam seseorang yang lain di dalam kekuasaan orang lain. Maksudnya gini, kalau kita datang ke tempat orang, jangan jadi imam di situ. Nah, misalnya kita datang di sini ke Manggisan, kita pergi ke Sukabumi Utara, sini kan. Lalu kita datang ke masjid, meskipun kita ustadz ya, ngerti agama. Jangan tiba-tiba langsung maju jadi imam. Ini kan orang-orang salafi begitu. Tiba-tiba langsung jadi imam, dikuasai. Nggak boleh. Orang yang ada di situ, tuan rumah, mukim. Panggilan boleh, Ustaz. Hah? Panggilan boleh. Kalau panggilan itu kan kesepakatan. Misalnya si A dipanggil tuh jadi imam tarwih. 20 juta satu bulan kan? Misalnya. Kan ada yang begitu kan? Makanya yang lain dibatalin tuh, cuma di situ. Kalau tanya boleh nggak? Ya boleh, orang ini nyari duit kan. Siapa yang enggak? Kalau tanya, dia ini niatnya duit, ya nggak apa-apa. Memang usahanya itu. Usahanya kan begitu. Makanya nggak masalah. Itu nggak apa-apa kalau diminta. Tapi kalau kita datang nih ke musola orang lain, tiba-tiba jadi imam, itu nggak etis. Ya nggak boleh juga, karena bukan wilayah kekuasaan kita. Kecuali diberikan ruang. Makanya musola itu harus ada imamnya, imam tetap. Harus ada imamnya. Kalau nggak ada teman, nih siapa? Gue tahu Ustadz. Orang bisa maju dari Lombok lah maju kan, dari macam-macam. Itu nggak boleh itu. Kecuali diberi kesempatan. Tetapi yang diberi kesempatan, yang kita tahu ilmunya. Jangan tiba-tiba orang yang kita tidak jelas langsung disuruh jadi imam. Itu nggak boleh itu. Jadi yang ngerti, kita tahu ini misalnya ustadz siapa datang ke sholat itu, kita lihat, oh ini ustadz nih, kita kasih, itu nggak apa-apa. Tapi kalau ustadz itu langsung masuk ke depan jadi imam nggak boleh, kecuali dia diminta, silakan ustadz. Iya, jadi nggak boleh juga. Gitu. Dari luar imamnya. Kalau diminta, diundang boleh. Ini datang, muasai. Itu maksudnya fi sultanihi. Nggak boleh.
Nanti kalau ente datang ke masjid Darussalam baik, jangan langsung jadi imam. Harus Bang Didi dulu. Nggak boleh dilangkahi. Iya, wilayah kekuasaannya. Nggak boleh. Iya. Jadi di bukan wilayah kekuasaan kita nggak boleh. Kecuali dipersilahkan. Itu begitu. Itu etika. Ya, hadisnya ada kok. Makanya ada orang begitu. Ente nggak ngerti hadis. Yang kedua, ini bukan walayak udhu. Hunya hilang itu. Ini kesalahan ketik ya. Walayak ud. Karena kata ko ada itu ndak butuh maf'ul. Namanya dia fi'il lazim. Fi'il lazim maksudnya nggak butuh maf'ul. Dan jangan duduk. Nggak mungkin kan menduduki. Kalau menduduki lain. Tapi ini duduk. Jangan duduk. Di kursinya nggak boleh. Misalnya ada kursi khusus dia. Tiba kita datang kita duduk kursinya nggak boleh. Namanya ngelunjak. Ngeloncong. Ada kursi tuan rumah kita duduk itu nggak boleh. Namanya takrimatihi. Itu kursi khusus yang dia duduki. Illa bi'izni. Kecuali dengan izin dia. Sama kalau kita sholat di rumah orang, kita tidak boleh jadi imam. Bisa kan boleh. Tapi yang dipersilakan, dia ngerti tentang orang itu punya ilmu tentang itu. Misalnya begini, kita datang ke rumah orang. Yang berhak jadi imam, yang punya rumah. Ya, kecuali misalnya diberikan, silakan Ustadz yang lebih utama, ya boleh. Tapi kalau seandainya dia langsung saja jadi imam, itu nggak boleh. Pertama apa? Pertama itu menghina dia di depan keluarganya. Tuh, menghina dia di depan keluarganya, nggak boleh. Maksudnya apa? Kok yang punya rumah tiba-tiba dilangkahi? Itu menghina. Kecuali, adabnya, kecuali tafadhal Ustaz, anda jadi imam. Boleh. Tapi tiba-tiba yang nggak boleh itu tiba-tiba dia langsung Allahu Akbar. Makmumnya yang punya rumah. Nyelonong baik. Nggak boleh itu. Nyelonong baik. Itu Islam mengajarkan etika. Nah, kita lanjut aja. Wa min sifatil imam, di antara sifat, karakteristik. Sifat itu maksudnya karakteristik ciri dari imam dalam sholat itu. Cirinya apa? As-sam wal ka. Dia bisa mendengar, dia bisa bicara. Jangan jadi imam, imamnya budak. Nanti kalau ditegur, diingatkan, dia nggak dengar. Subhanallah, nggak dengar dia. Imamnya budak. Jangan juga imamnya nggak bisa bicara. Nggak mungkin lah, masih imam nggak bisa bicara. Apalagi baca, dia punya suara, apa sih? Ada orang yang ngomong awang-awang itu. Bukan jadel, ada lagi tuh. Pelo, kalau ngomong roti, di orang dengarnya Roni. Roni gitu. Kan ada kan? Beri roti kan. Oh, ini Roni. Ada tuh yang begitu kan? Apa? Suming. Nah, itu nggak boleh. Karena apa? Orang bisa salah paham itu. Nanti baca alhamdulillah jadi repot itu. Jadi ini syarat dan ini logis, makanya disebutkan di sini fala yuqbalul asammi, maka orang yang tuli asom itu isim tafdil dari sum. Sum itu maksudnya dia tuli, nggak bisa mendengar. Asom. Summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Sumum itu artinya dia nggak bisa dengar, bukmun dia nggak bisa bicara, umyun dia nggak bisa melihat, dan seterusnya. Itu disebutkan dalam Al-Quran itu. Nah di sini fala yuqbalu al-asab, maka imamah dari orang yang tuli nggak diterima. Asom itu jamaknya somma. Kalau bukan jamaknya, kalau perempuannya disebut dengan somma. Kalau laki-laki asom. Jamaknya apa? Jamaknya itu adalah summum. Summun itu jamaknya. Ada summun, bukmun, itu jamak dari kata asom. Atau jamaknya adalah summan. Bahasa Arab itu kaya. Summun atau summan. Walal akhras. Dan orang yang bisu juga nggak bisa jadi imam. Ditolak keimamannya.
alladzi la yatakallam, yang tidak bisa bicara. Nah, sekarang ada munaqasyah. Al-munaqasyah itu artinya mendiskusikan, membahas tentang perbedaan pendapat para ulama tadi. Sekarang kita lihat, apa sih yang membuat para ulama berbeda pendapat terkait dengan yang menjadi imam dalam sholat itu, apakah yang bacaannya bagus atau yang ilmu agamanya bagus. Di sini nanti didiskusikan. Minal fuqaha'i, di antara para ahli fikih, man, ada yang hamalal haditha, yang membawa hadis ala zahiratin, kepada makna yang bersifat literal. Makna yang jelas, literal. Sesuai dengan apa yang tertulis, maksudnya itu. Siapa? Wahuwa Abu Hanifah. Yaitu orang tersebut adalah Abu Hanifah. Maksudnya apa? Kata Abu Hanifah, coba dibalik di belakang. Yang berhak menjadi imam adalah aqra'uhum, yang bagus bacaan Qur'annya. Kenapa? Karena mengambil hadisnya aqra'uhum di kitabillah. Itu hadisnya. Yang dipahami itu adalah makna yang tertulis. Makna yang tertulis. Yang tertulis di dalam hadis itu yang dipakai. Nah, yang kedua, wa minhum, ada sebagian ulama, man fahima minal aqra'i huna al-afqah. Ada sebagian ulama yang memahami kata aqra'uhum tadi dalam hadis tadi, ini dipahami adalah afqahuhum, yang paling ngerti tentang agama, fikih. Li'annahu, kenapa? Karena za'ama, dia mengira atau berpendapat atau berasumsi annal hajata ilal fikih fil imama amassu minal hajati ilal qiraati. Karena kebutuhan terhadap fikih dalam persoalan menjadi imam sholat, mengerti sholatnya, maksudnya mengerti sholat. Tentang aturan-aturan sholat dan aturan imam, itu lebih dibutuhkan daripada butuh terhadap bacaan. Jadi kalau orang sholat, jadi imam, itu harus ngerti ilmunya, maksudnya gitu. Ngerti ilmunya. Kalau dia nggak ngerti ilmunya, dia tegur, dia nggak ngerti. Subhanallah. Dia pikir, ini orang ngapain sih belakang subhanallah mulu. Padahal negur dia. Dia nggak ngerti. Nah, harus yang ngerti fikih. Karena apa? Orang yang ngerti fikih, dia ngerti tuh. Bagaimana takbirnya, bagaimana bacaannya, dan sebagainya. Itu maksudnya gitu. Yang dimaksud dengan aqra'uhum adalah orang yang ngerti fikih. Bukan yang bagus bacaan Qur'annya, tapi ngerti fikihnya. Lalu dijelaskan sini, wa annal aqra'a minas sahabati kana huwal afqahu. Dan orang yang bagus bacaan Quran, qari, maksudnya qurra, itu adalah ahli fikih. Dari golongan sahabat adalah ahli fikih, maksudnya gitu. Maka yang menjadi imam, kata madzhab Syafi'i, Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i dan Imam Malik, itu adalah orang yang ngerti agama itu, ngerti fikih. Soal bacaannya, orang yang ngerti fikih pasti bacanya bagus. Maksudnya tajwidnya bagus. Mungkin dia punya suaranya aja mungkin yang tidak sebagus ahli Quran, qari. Maksudnya gitu. Tetapi di dalam masyarakat kita biasanya orang yang bacaannya bagus. Soal fikihnya nggak terlalu penting, tapi yang bacaannya bagus. Biasanya begitu di masyarakat kita. Kenapa? Enak dengernya. Kalau jadi imam yang bacaannya bagus, enak kita. Soal fikihnya kadang-kadang ahlaknya nggak ada aja. Ada ahlaknya kurang bagus, tapi karena bacaannya bagus, jadi imam. Tapi fikihnya nggak ngerti. Ada yang begitu. Nggak ngerti, maksudnya bagaimana cara meletakkan tangan, takbir, bagaimana ilmu sholatnya dia nggak paham. Tapi karena bacanya bagus, maka jadilah dia imam. Nah, saya pikir pembahasan berikutnya insya Allah nanti akan bahas, boleh nggak perempuan jadi imam sholat? Kita akan bahas nanti pada pembahasan yang akan datang. Karena ini 15 lembar ya. 15 lembar ini membahas tentang imamah. Kita bisa bayangkan, imamah dibahas secara panjang lebar di dalam fikih itu sampai 15 halaman. 15 lembar. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan pada pembahasan jawazu imamatil mar'ati fi shalah. Nanti yang mau baca untuk fikih dipersiapkan, saya mau baca. Tapi kalau muktasar kita kasih Ustadz Abdul Basit. Karena muktasarnya berat. Kalau muktasar itu berat, spesialis dia. Kalau ini bahasanya masih enak-enak.
Kalau muktasar memang bahasanya tinggi. Tapi kalau yang fikih ini, ya insya Allah banyak yang ngerti lah. Jadi nanti kalau yang mau baca, ya dibaca dulu, dipelajari. Mungkin Ustaz Ruli misalnya membaca Haji Awang mungkin? Belum. Oke, kalau ditutup dulu. Tutup baru. Iya, oke.